Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Aji Saputro. Di kesempatan kali ini, saya akan sharing sedikit kepada teman-teman tentang tahapan pembangunan sebuah kapal, dari mulai kapal dibangun sampai kapal delivery. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja simak videonya. Pembangunan kapal merupakan suatu proses yang cukup kompleks dengan membutuhkan banyak tahapan. Ada beberapa tahapan umum dalam proses pembangunan kapal. Tahapan ini meliputi tahap perencanaan, konstruksi, pengujian, penyelesaian, dan delivery. Pembangunan kapal dilakukan oleh galangan kapal yang memiliki izin dan kemampuan dalam membangun kapal. Pada saat ini pembangunan kapal umumnya menerapkan sistem block assembly. Yang dimaksud dengan block assembly di sini adalah sistem pembangunan yang dibagi menjadi beberapa bagian atau per blok kemudian disambung menjadi satu hingga membentuk bodi kapal utuh. Tahap 1, keel laying. Keel laying merupakan tahap awal dalam pembangunan kapal. Keel adalah lunas atau bisa disebut pondasi struktur kapal. Lunas dibagi menjadi dua yaitu lunas batang umumnya digunakan pada kapal kayu, sementara untuk lunas plat umumnya digunakan pada kapal baja. Keel laying merupakan kegiatan peletakan lunas dalam proses pembangunan kapal dan biasanya dilakukan dengan seremoni oleh pihak ship owner. Tahap 2, fabrikasi. Fabrikasi merupakan proses awal dalam pembangunan kapal dengan memproduksi komponen-komponen untuk konstruksi lambung kapal di bengkel, workshop. Sebelum proses fabrikasi, maka material yang ada harus dilakukan identifikasi dengan mengecek plat number sesuai dengan daftar pada sertifikat material. Kemudian di bengkel, workshop, material plat dan profil yang masuk harus ditreatment terlebih dahulu dengan menggunakan shot blasting atau flame treatment untuk menghilangkan lapisan mill scale yang ada pada lapisan material. Mill scale ini harus dihilangkan karena ketika dilakukan pengecatan, daya rekat cat pada plat tidak baik, begitu juga ketika dilakukan pengelasan akan menghasilkan kualitas yang tidak baik, bahkan bisa menimbulkan cacat las. Proses fabrikasi terdiri dari beberapa treatment pada material plat seperti straightening, marking, cutting, dan bending. Straightening atau pelurusan dilakukan untuk meluruskan material plat dari deformasi yang diakibatkan oleh bengkok saat pengangkutan atau saat penyimpanan material di gudang. Treatment ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi misalignment saat dilakukan pengelasan. Pelurusan ini dilakukan dengan menggunakan mesin roll sehingga memberikan tekanan pada material plat agar dapat kembali ke bentuk semula. Marking, penandaan. Penandaan pada material plat dilakukan dengan tujuan agar dalam proses pemotongan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Cutting atau pemotongan pekerjaan ini dilakukan setelah material plat selesai di marking. Apabila marking tersebut sudah disetujui oleh pihak QA atau Quality Assurance, maka pemotongan dapat dilakukan. Proses pemotongan plat dengan menggunakan gas oxidation, cutter atau plasma cutting machine. Pemotongan harus hati-hati dengan memperhatikan sudut potong, kecepatan potong, dan tebal plat yang akan dipotong. Bending atau pembengkokan pada beberapa bagian kapal terdapat bagian yang melengkung atau curve sehingga material plat perlu dilakukan pembengkokan dengan dibending menggunakan mesin bending. Tahap 3, sub-assembly. Sub-assembly adalah proses pembangunan komponen dari fabrikasi menjadi blok kecil. Contoh pada proses sub-assembly ini adalah pembuatan bulkhead, web frame, penggabungan plat dengan plat. Pengerjaan pengelasan di bengkel sub-assembly akan mengurangi jumlah pekerjaan pengelasan saat assembly. Sebagai panduan dalam pemeriksaan adalah working drawing, material list, dan standar yang telah ditentukan. Di mana proses pengerjaan dilakukan di bengkel sub-assembly, dalam proses ini mempunyai 3 tahap yaitu sub-assembly bulkhead dan stiffener, sub-assembly web frame, sub-assembly plate. Tahap 4, assembly. Assembly adalah proses penggabungan bagian yang telah di-sub-assembly menjadi sebuah blok. Proses assembly dilakukan dalam beberapa proses pengerjaan, yaitu pembuatan jig-jig adalah pondasi untuk membentuk sebuah blok, dan merupakan pembentuk utama atau forming bagian atas dari blok.
Jig dibuat berdasarkan bentuk permukaan bagian atas blok yang akan dibuat. Proses assembly ini merupakan tahap perakitan blok yang berasal dari sub-assembly. Pada tahap assembly ini pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan struktural, pemeriksaan hasil pengelasan, dan pemeriksaan deformasi. Sebagai panduan dalam pemeriksaan adalah working drawing, material list, dan standar yang telah ditentukan. Pemeriksaan dalam tahap ini dilakukan oleh pihak quality control, quality assurance, marine inspector, serta badan klasifikasi, kelas. Tahap 5, erection. Erection merupakan tahap akhir dari proses assembly. Erection dilakukan untuk menggabungkan blok dari proses assembly menjadi sebuah lambung kapal utuh. Proses erection ini dimulai dari blok dasar, double bottom, sampai ke atas pada bagian superstructure. Pelaksanaan proses ini menggunakan cerane untuk mengangkat blok dan diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan blok lainnya guna mempermudah penyambungan. Tahap 6, launching. Launching merupakan tahap penurunan kapal dari galangan ke air. Tahap ini dilakukan setelah lambung kapal terbentuk utuh sempurna dan telah dilakukan pengujian pada lambung kapal yang disaksikan oleh pihak quality control dan kelas. Pada proses launching ini biasanya disertai dengan upacara ceremoni untuk memaknai proses selesainya pembangunan kapal. Tahap 7, sea trial. Sea trial dilakukan untuk mendemonstrasikan performance kapal sesuai dengan spesifikasi yang diminta owner requirement. Pengujian dalam sea trial ini antara lain speed power standardization test, economy power test, full power endurance test, ahead steering and maneuverability test, quick reversal astern and head reach, astern steering test, quick reversal ahead and stern reach, anchor windlass test, distilling plan test, calibration of navigation equipment. Tahap 8, delivery. Setelah dilakukan serangkaian tes terhadap peralatan dan sea trial, maka kapal akan diserahkan dari pihak galangan kepada ship owner. Serah terima kapal dilakukan di tempat sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Serah terima dilaksanakan sesuai rencana dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan, time schedule. Mobilisasi kapal ke tempat serah terima menjadi tanggung jawab pihak galangan atau sesuai dengan kontrak yang berlaku. Proses pembangunan kapal dapat memakan waktu dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung dari ukuran dan kompleksitas kapal yang dibangun. Proses ini membutuhkan kerjasama antara tim insinyur, teknisi, dan pekerja lapangan untuk menyelesaikan pembangunan kapal yang aman dan dapat diandalkan untuk digunakan di laut saat dioperasikan.